Menghadapi tuduhan Laksamanayan, penguasa kota segera meminta maaf. Laksamanayan memikirkannya, lalu mengujinya dengan kode rahasia yang tersisa di awal, dan penguasa kota di depannya benar-benar bisa menyamai. Pada saat ini, Laksamanayan sedikit rileks, dan memesan. Biarkan semua iblis di kota segera keluar, dan saring mereka satu persatu nanti. Pertama-tama selidiki prajurit iblis Anda secara menyeluruh. Laksamanayan mengeluarkan perintah dengan tenang. Sebagai seorang Laksamana, dia bukanlah seseorang yang hanya menunggu untuk mati, dan perintahnya cukup metodis. Namun, apa yang dia pikirkan saat ini sama sekali bukan tentang kehampaan di depannya. Ini tentang apakah akan mengambil pendekatan yang lebih sederhana. Saat ini, klan iblis telah menyusut lingkup pengaruhnya. Klan iblis di kota ini setara dengan klan iblis di 1,5 kota di masa lalu, dengan populasi 1 juta. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin sekarang adalah apakah kekosongan masih tersembunyi di kota. Jika dia bisa yakin akan hal ini, dia juga senang membuat segalanya lebih mudah. Setelah screening setan, tidak ada yang aneh ditemukan di antara para prajurit. Seiring berjalannya waktu, beberapa setan memang ditangkap. Laksamanayan menangkap jejak salah satu iblis, dan menghancurkan kepala kekosongan dengan satu cakar. Tiba-tiba, sedikit kesadaran jatuh, dan Laksamanayan mengerutkan kening. Sedikit kesadaran ini, dia dapat melihat, juga dapat memastikan bahwa itu adalah kesadaran akan kehampaan. Tapi jelas, ini bukan tubuh Void yang sebenarnya, dan kesadaran ini terlalu lemah. Tiba-tiba, seorang prajurit iblis di samping Laksamanayan tiba-tiba melompat, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Laksamanayan. Laksamanayan memenggal kepalanya dengan wajah tenang, dan ada kesadaran lemah lainnya. Saat berikutnya, penguasa kota melangkah maju dengan panik. Laksamanayan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja membunuh kehampaan? Mengapa kamu menyerang iblis lain? Untuk sementara, iblis yang hadir mundur satu demi satu, seolah-olah ada tanda-tanda melarikan diri. Namun, semua perubahan ini membuat Laksamanayan merasa sedikit aneh. Menurut akal sehat, bahkan jika iblis di sini memiliki pendapat tentang diri mereka sendiri, tidak akan ada begitu banyak iblis yang berkumpul. Karena di masa lalu, Laksamanayan pernah menyerang kroni-kroninya, tapi sekarang apa bedanya jika dia menindak 1 atau 2 setan yang bukan kroni-kroninya? Adapun semua keributan, setelah memikirkannya, Laksamanayan mengerti. Kesadaran akan kekosongan ini cukup besar. Setan-setan di kota ini mungkin telah dikendalikan. Mereka sekarang membuat lubang untuk diri mereka sendiri, menunggu kehancuran mereka sendiri, atau untuk menjelaskan diri mereka sendiri di depan setan lainnya. Prestasi, sendiri. Biarkan dirimu kehilangan hatimu. Tidak peduli yang mana, di permukaan, sepertinya Laksamanayan tidak bisa menghadapinya. Apakah itu kehilangan kesetiaan iblis kepadanya, atau melepaskan kekosongan ini? Itu adalah hasil yang tidak dapat diterima baginya. Namun, selalu ada kejutan. Laksamanayan tidak takut menghadapi begitu banyak setan. Kamu adalah bagian dari klan iblisku, jadi kamu harus lebih sadar betapa invasi kosong saat ini telah mempengaruhi kita. Kekosongan mengkanibal orang-orang dari klan iblisku, dan mengubah tubuh menjadi bagian dari kehampaan. Semua tindakanku adalah untuk mencegah lebih banyak iblis dimakan. Meskipun kejam, aku tidak punya cara yang lebih baik. Aku akan memberimu 3 napas sekarang. Jika kamu tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih mudah dari apa yang baru saja aku lakukan, maka aku tetap menyarankanmu untuk berhenti menentangku. Jika kamu tidak mendengarkan perintahku sekarang, kamu semua akan diperlakukan seperti aku. Mozu pengkhianat. Tuan kota di samping segera menjadi marah. Itu tidak benar. Kamu baik-baik saja. Bagaimanapun juga, bukan kamu yang mati. Setiap iblis di sini adalah bawahanku, rakyatku, dan aku menghargai hidup mereka lebih dari kamu. Baru saja Anda meminta saya untuk memberitahu Anda solusinya. Sangat sederhana. Memenjarakan semua setan di kota saya. Dan saya secara pribadi akan menggiring mereka ke tempat yang dirasa cocok. Dan kemudian menyaring mereka satu persatu, dan setan yang disaring bisa dilepaskan. Bagaimana? Laksamanayan mendengus dingin, dan tiba-tiba membuka tangannya, muncul di depan penguasa kota dalam sekejap. Sepasang sayap hitam besar terbuka tiba-tiba, dan penguasa kota bukanlah seorang vegetarian, jadi dia mengangkat tangannya dan meninju kepala Laksamanayan. Kamu terlalu nyaman duduk di posisi Laksamana. Bagaimana kalau biarkan aku melakukannya selama beberapa hari? Dengan satu pukulan dari penguasa kota, bahkan ruang di sekelilingnya menjadi terdistorsi. Jelas, metodenya tidak terbatas pada ini. Berani mengambil tindakan terhadap Laksamanayan, yang menunjukkan bahwa dia masih agak yakin. Namun, Laksamanayan langsung mengulurkan tangan dan meraih telapak tangan penguasa kota. Saat berikutnya, tubuhnya muncul di belakang penguasa kota, dan telapak tangannya sudah menekan kepala penguasa kota. Aku merasa aneh kenapa kamu berani menyerangku. Ternyata itu telah terkorosi oleh kehampaan. Tanpa menunggu penguasa kota membela diri,
Laksamana Yan mengulurkan tangan dan menghancurkan kepala penguasa kota. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian melihat iblis lainnya. Siapa lagi yang terkikis? Berdiri sendiri. Aku tidak keberatan membunuh semua iblis di sini. Setelah selesai berbicara, ada semburan keluhan. Laksamana Yan tidak tergerak dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Sekarang saya telah berhasil mengepung kesadaran hampa di sini. Jika saya dapat membunuh kesadaran hampa di sini, musuh di wilayah di bawah yurisdiksi saya akan dihancurkan sendiri. Itu hanya dengan mengorbankan kota iblis Anda. Saya pikir itu dapat diterima. Lengkap setelah perang dimulai. Entah berapa banyak setan yang akan mati. Kematianmu hari ini dapat dianggap sebagai kontribusi untuk klan iblis kami. Aku, Laksamana Yan, pasti akan menyimpan namamu dengan kuat di hatiku. Setelah selesai berbicara, Laksamana Yan dengan santai melepas cincin Sumeru dari tubuh penguasa kota, mengeluarkan daftar darinya, melihatnya sebentar, meletakkannya di belakangnya, dan diam-diam memandangi iblis di bawah. Saat ini, banyak iblis telah keluar dari kota. Menurut akal sehat, setan tidak takut mati dan tidak akan melarikan diri dengan mudah. Tapi sekarang, mati di tangan Laksamana agak memalukan. Melarikan diri juga masuk akal. Hanya saja pelarian mereka sia-sia. Kekuatan nyata Laksamana Yan berada di tahap tengah alam tubuh rusak, dan dia sudah bisa menggunakan kekuatan Dao untuk digunakan sendiri. Laksamana Yan meremas tangannya dengan santai, dan iblis yang melarikan diri itu langsung meledak sampai mati. Beberapa dirusak oleh kesadaran kosong, dan beberapa tidak bersalah. Laksamana Yan, meskipun kita mati hari ini, Laksamana Yan memandangnya dengan acuh tak acuh. Klan iblis telah meledak dan mati sebelum dia selesai berbicara. Semua iblis di bawah diam dan tidak berani bergerak. Laksamana Yan memandangi setan-setan ini dengan acuh tak acuh. Tahukah kalian bahwa kroni-kroni yang saya bunuh beberapa bulan yang lalu itu adalah saudara-saudara saya? Kami sudah saling kenal sejak kecil. Saya membunuhnya hanya karena dia memimpin pasukan menyerang tanpa izin dan kehilangan 2000 anak buah saya, bukan untuk menyebutmu. Sekarang aku akan meninggalkan kata-kata terakhirmu selama 10 napas, yang merupakan kebaikan terakhirku untukmu, Laksamana Yan. Setelah 10 napas, tidak ada yang akan tertinggal.